Sobat Sehat, kita tiba di segmen yang sangat saya nanti-nantikan, yaitu mitos atau fakta. Dokter, quick question, dokter di kursi panas nih. Oke, pertanyaan pertama dok. Ya. Mitos atau fakta, keseleo dapat disembuhkan dengan diurut? Mitos. Mitos atau fakta, nyeri sendi selalu disebabkan oleh kadar asam urat yang tinggi? Mitos. Mitos atau fakta, kebiasaan membunyikan sendi tangan menyebabkan pengapuran sendi? Mitos. Mitos atau fakta, olahraga lari tidak baik untuk lutut? Mitos ya. Mitos ya dok. Oke. Oke. Mitos atau fakta, tidak boleh langsung duduk setelah olahraga? Mitos. Wow, ini semuanya mitos yang tadi jawabnya no. Oke, ini kita bahas satu persatu ya Sobat Sehat ya. Yang nomor satu dokter, mitos atau fakta, keseleo dapat disembuhkan dengan diurut atau dipijat? Pasti tidak kan? Pasti tidak ya? Faktanya itu tadi udah kita jelasin, harus dilakukan rest, icing, compression, dan elevation. Nah, itu ya dok Kalau ya. keseleo itu yang harus dilakukan, jadi bukan pemijatan. Oke, tadi dokter menyampaikan bahwa itu pada fase akut ya dok ya. Ya. Kalau sudah melewati fase akut, misalnya sudah menjadi kronis atau bagaimana, itu apa boleh dipijat dok? Apa tidak menimbulkan trauma baru lagi nantinya dokter? Massage oke, tapi harus dengan maksudnya tidak ada teknik tertentunya ya. Jadi tidak ngawur. Ada. Memang di bidang kedokteran ada terutama yang rehabilitasi Rehab medik itu mereka ada massage, tapi mereka juga tidak melakukan itu dengan ngawur. Jadi ada ilmunya juga. Nah gitu dok ya, sesuai dengan anatomi tubuh manusia mungkin dok ya. Oke, dicatat loh ya Sobat Sehat ya, bahwa keseleo itu tidak bisa dilakukan pengobatan langsung diurut atau dipijat, dan boleh juga diurut atau dipijat hanya dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya tentunya, yaitu misalnya rehab medis begitu ya dok ya, atau spesialis KFR gitu. Yes. Oke. Pertanyaan kedua dokter, mitos atau fakta, nyeri sendi selalu disebabkan oleh kadar asam urat yang tinggi? Oke. Kok jadi ketawa sih dok? Karena ini selalu ya kalau jadi kambing hitam ya dok ya? Kambing hitamnya asam urat ini. Memang sebenarnya bisa ya, bisa artritis atau nyeri sendi yang disebabkan karena asam urat memang ada, namanya gout arthritis ya, gout arthritis, tapi tidak selalu disebabkan karena asam urat. Jadi karena ada kata selalu ya saya bilang mitos lah, ini bukan selalu, karena ya bisa karena asam urat, bisa karena lainnya. Jadi gitu, jadi menurut saya harus dicari betul ini penyebabnya apa. Tidak selalu semuanya asam urat. Nah, ini apa dok beda spesifik antara nyeri sendi karena asam urat dan non asam urat? Ya, untuk asam urat itu nyeri sendinya itu biasanya kelihatan ya. Jadi radangnya sangat terlihat itu tadi, tampak ada kemerahan, ada pembengkakan biasanya. Kemudian dia nyeri memang, kemudian gangguan fungsi. Kemudian ada beberapa lokasi bisa kita lihat bahwa itu kemungkinan karena asam urat. Misalnya di jempol kaki. Di jempol kaki, di sendi, di daerah antara jempol kaki dan telapak kaki itu yang paling sering memang. Bisa sih kayak di ankle, di lutut itu bisa, di sendi bahu juga bisa. Di jari tangan ini juga bisa. Cuman paling sering biasanya di situ. Kemudian dia tampak kemerahan di situ. Kemudian ya biasanya dengan diet yang mungkin kurang benar ya, diet yang kurang benar, misalnya diet yang urinnya terlalu tinggi, diet urinnya terlalu tinggi atau karbohidratnya terlalu tinggi, jadi gulanya terlalu banyak, itu juga bisa menyebabkan kadar asam uratnya meningkat. Nah, saya seperti Sobat Sehat ini pasti ingin tahu dok, dokter menjelaskan tadi purinnya tinggi, contoh makanan apa yang purinnya tinggi dok? Purinnya tinggi itu yang pasti golongan jeroan ya, misalnya jeroan itu yang enak-enak itu. Itu enak loh dok, sumpah jeroan. Enak itu dok. Jeroan, kemudian bebek, burung dara, makanan yang berkaleng, kalengan itu ya, gitu. sarden, kemudian daging-daging kaleng itu, belinjo bisa, kemudian pada beberapa orang yang sensitif, karbohidrat yang tinggi aja dia bisa meningkatkan asam urat. Misalnya gula yang berlebih, nasi atau mie yang berlebihan, makannya itu bisa menimbulkan asam urat. Kenapa yang enak-enak sih dok? Iya sih memang. Jajangmyeon tuh enak banget dok. Yang nomor 3,
mitos atau fakta kebiasaan membunyikan sendi tangan menyebabkan pengapuran? Ini saya dulu, dok. Loh. Enggak. Oh, enggak, dok? Enggak, tidak menimbulkan pengapuran. Mitos. Menimbulkan apa, dok? Enggak sih, enggak ada. Tapi estetiknya jadi berubah, dok? Betul itu, dok? Enggak selalu juga. Enggak selalu. Jadi estetik yang berubah kan berarti ada kerusakan di situ, berarti peradangannya mungkin lainnya. Oh, jadi bukan karena itunya, bukan Okay. karena kita sering membunyikan atau apa gitu. Kalau begini, dok, misal, dok, ya, kayak begini. Nah, enggak apa-apa juga, itu bagian dari Stretching. peradangan atau stretchingnya. Okay. Jadi tidak menimbulkan pengapuran. asalkan benar ya, dok, ya, Yes. tindakannya. Oke, selanjutnya, dokter. Mitos atau fakta olahraga lari tidak baik untuk lutut? Rasa-rasanya ini pertanyaan yang dokter nyaris call a friend ya, dok. Gimana, dok? Agak susah ini. Jadi nanti kalau saya bilang ini fakta, nanti saya dimarahin para runner ya. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya begini. Memang lari ini termasuk salah satu olahraga yang mungkin high impact ya. Salah satu yang high impact. Tapi jika dilakukan dengan benar, kemudian dia porsi tubuhnya juga kebetulan bukan yang obesitas Oversize sekali, gitu oversize ya. sekali, olahraga lari sangat baik. Ya, jadi tidak masalah. Apalagi dia salah satu olahraga kardio, dia bisa untuk membantu untuk bagus untuk jantung dan paru kita dan untuk menurunkan berat badan ya, asal dilakukan dengan benar. Bukan berarti baru lari langsung larinya mintanya 5 kilo atau 10 kilo, kemudian pace-nya mintanya yang sudah pace 5 menit misalnya gitu ya, pasti lututnya pasti akan bermasalah kan gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau dilakukan dengan benar, saya rasa lari tidak akan menyebabkan gangguan lutut. Oke. Ya, cuman memang kalau misalnya dia usia ya, dilihat usianya juga, misalnya pada yang usianya sudah ya 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, kemudian dia hobinya lari, memang ada yang bertahan, ada yang tidak ada masalah ya. Banyak di tempat kita maupun di luar yang umur segitu dia masih lari dengan oke, tidak ada masalah. Cuman harus dilihat dia lari sudah sejak kapan, berat badannya seberapa, tekniknya bagaimana, ini yang sangat penting. Jadi tidak bisa semua disalahkan bahwa lari ini akan mengganggu lutut, tidak. Memang bisa karena dia salah satu yang high impact. Iya, oke, sobat sehat, berarti lari boleh asalkan semua dilakukan dengan benar dan dalam pantauan mungkin, dok, ya. Betul.